Kesini lagi. Sekitar 8 desa terdampak erupsi Gunung Lewotobi di Nusa Tenggara Timur. Sekitar 8.000 warga mengungsi ke tempat yang aman. Warga di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki diminta tidak beraktivitas dalam radius 8 km dari pusat erupsi gunung. Banjir lahar berpotensi terjadi pada sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung bila terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Pemerintah langsung bergerak cepat, bantuan logistik pun segera dikirimkan oleh Kementerian Sosial ke Kupang dan Flores Timur. Di sana kita punya lumbung sosial, jadi lumbung sosial itu semacam gudang itulah ya, yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini Kabupaten Flores Timur. Kita punya di Desa Watuwara, Kecamatan Titihena, Desa Duli Jaya, Kecamatan Titihena, dan Sirinuhu Barat, Kecamatan Titihena. Kemudian juga ada Kecamatan Adonara Barat dan Desa Bugalima, Kecamatan Adonara Barat. Jadi itu adalah lumbung-lumbung sosial kita yang ada di sana yang siap untuk memberikan sewaktu-waktu terjadi bencana. Tetapi pasti itu saja tidak cukup. Maka ada dukungan dari sentra Evata di Kupang, di mana barang-barang yang kita kirim dari Kupang, insya Allah hari ini sudah berada di sana. Dan juga tentu kita tadi saya sebut di depan ada dukungan dari gudang pusat. Ya, jadi semua bantuan disesuaikan dengan kebutuhan di sana. Total bantuan yang disalurkan Kemensos untuk para pengungsi mencapai 4,8 miliar, berupa makanan siap saji, makanan anak, tenda, selimut, hingga kebutuhan keluarga lainnya. Data Badan Geologi Pos Pengamatan Lewotobi laki-laki merekam gunung kembali mengalami 11 kali letusan dengan tinggian kurang dari 2 km. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tiba di Rusia, Presiden Prabowo Subianto disambut hangat diaspora Indonesia. Sementara itu, Menteri Luar Negeri tetapkan siaga 1 bagi WNI di Irak. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Yasmin Natania, inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di Saint Petersburg, Rusia, Rabu sekitar pukul 6 sore waktu setempat. Rencananya Presiden Prabowo akan bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Presiden Prabowo tiba di Terminal VVIP Bandara Udara Internasional Pulkovo, Saint Petersburg. Kedatangan Presiden Prabowo disambut oleh Wakil Kepala Protokol Rusia Alexander Prusov dan Wakil Perdana Menteri Rusia Denis Manturov. Вашего прибытия построен начальник караула, старший лейтенант Пустяков. Lagu Indonesia Raya berkumandang sambut kedatangan Presiden Prabowo. Upacara penyambutan pun digelar pasukan jajaran kehormatan Rusia. Presiden Prabowo dijadwalkan melaksanakan 2 kegiatan utama, yaitu pertemuan bilateral dengan Presiden Putin dan pembicara utama dalam Saint Petersburg International Economic Forum 2025. Pemirsa, kedatangan Presiden Prabowo ke Rusia juga disambut meriah oleh warga negara Indonesia yang menetap di sana. Presiden pun menyempatkan diri untuk menyapa para diaspora yang menantinya. Jajaran diaspora Indonesia antusias menyambut kedatangan Presiden Prabowo di depan hotel tempatnya menginap di Saint Petersburg, Rusia.
ada PMI, ada diaspora, ada mahasiswa. Presiden pun menyempatkan diri untuk menyapa langsung para warga Indonesia yang menantinya. Presiden Prabowo sempat berbincang dengan seorang anak dari diaspora Indonesia. Anak laki-laki ini meminta Lego kepada Presiden Prabowo. Ganteng sekali. Makasih. Bapak izin mahasiswa dari Papua. Jangan dorong, Re. Ayo, Presiden. Katanya mau Lego. Lego, you want Lego? Okay. Get this boy Lego. Yes, sir. Momen ini langsung disambut tepuk tangan dan sorakan hangat dari WNI. Presiden pun menyalami seluruh WNI yang menyambutnya. Jajaran Menteri Kabinet Merah Putih juga ikut menyambut kedatangannya. Di antaranya Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Pemirsa, kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia berjalan bersamaan dengan pertemuan pemimpin dunia yang terdaftar dalam G7. G7 sendiri telah menyatakan dukungannya kepada Israel dalam konflik Iran dan Israel. Saling serang antara Israel dengan Iran membuat publik internasional bereaksi. Pertemuan 7 negara yang tergabung dalam G7 menambah panas hubungan antara Israel dengan Iran, lantaran KTT G7 menyatakan dukungannya kepada Israel. Dalam pernyataannya, G7 mengingatkan pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas Timur Tengah. G7 juga menegaskan kembali dukungannya untuk keamanan Israel. Bahkan mereka menyebut Iran adalah sumber utama ketidakstabilan regional dan teror. Menariknya, meski menyatakan dukungannya untuk Israel, namun ketujuh negara ini belum memutuskan akan memberikan bantuan kepada Israel. KTT G7 juga mengundang Presiden Prabowo. Namun pertemuan G7 berjalan bersamaan dengan kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia. Istana pun menjelaskan alasan Presiden Prabowo memilih kunjungan ke Rusia dibanding ke G7. Nah, undangan dari pemerintah Rusia untuk menghadiri Saint Petersburg International Economic Forum mungkin sudah dari beberapa bulan yang lalu. Mungkin sudah dari bulan Maret atau April dan sudah dipersiapkan lama. Presiden juga akan berpidato di sana. Waktunya bentrok, waktunya beririsan dengan waktu pelaksanaan G7 Summit di Kanada. Kita ini kan politik luar negerinya bebas aktif. Jadi tidak condong ke blok manapun. Kita tidak melihat dunia hitam putih. Presiden Prabowo diundang menjadi tamu kehormatan di KTT G7 di Kanada. Negara anggota G7 adalah Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto terus mendorong penyelesaian damai untuk konflik Israel dan Iran. Bahkan dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, keduanya tekankan pentingnya perdamaian di Timur Tengah. Express deep concern over the situation in Gaza and the escalation in the Israel-Iran conflict. We emphasize the importance of peaceful solution, negotiation, and we call for Pemirsa, pemerintah Indonesia pun berencana evakuasi warga negara Indonesia yang berada di Iran malam ini. Tindakan ini diambil lantaran kondisi Iran yang semakin memanas. Saya sudah menyampaikan kepada jajaran Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tehran untuk melakukan asesmen terhadap rencana dan kemungkinan evakuasi warga negara Indonesia. Terus dari perkembangan 2 hari ini,
di mana intensitas serangan Israel semakin meningkat, kemudian yang disasar juga lagi bukan saja target-target sipil, target militer, tapi juga target-target sipil. Maka saya memutuskan untuk meningkatkan level kesiagaan di kedutaan Iran, di kedutaan Tehran, menjadi dari level siaga 2 menjadi level siaga 1. Kemudian mulai juga melaksanakan langkah-langkah kontingensi dan langkah-langkah evakuasi bagi warga negara Indonesia. Kami juga sudah melakukan komunikasi dengan beberapa negara tetangga Iran, memohon supaya pada saat terjadi evakuasi nanti warga negara kita diberikan kemudahan melewati perbatasannya karena situasi. Menteri Keuangan Sri Mulyani ingatkan dampak konflik Iran dan Israel bagi ekonomi Indonesia. Selengkapnya usai jeda. Pemirsa, konflik Israel dan Iran mempengaruhi rute pelayaran kapal tanker milik Pertamina. Demi menjaga kelancaran suplai minyak, Pertamina menyiapkan rute alternatif. Di tengah konflik antara Israel dan Iran, PT Pertamina Persero meningkatkan kewaspadaan tinggi akan dampak perang yang terjadi. Pertamina memastikan telah menyiapkan alternatif rute pelayaran kapal tanker minyaknya bila jalur pelayaran yang saat ini dilalui terganggu. Namun, berdasarkan pemantauan Pertamina Indonesia Shifting, saat ini jalur pelayaran yang dilalui kapal Pertamina dipastikan belum terdampak dari adanya perang Iran dan Israel. Ya, terkait dengan situasi di Timur Tengah ya yang saat ini terjadi konflik, Pertamina sudah meningkatkan kewaspadaan dan juga pemantauan dan monitoring secara berkala terkait dengan isu tersebut, termasuk dengan pergerakan kapal-kapal tanker Pertamina khususnya yang memasok minyak mentah ke Indonesia. Kami sudah memantau melalui Pertamina International Shipping seluruh kapal-kapal khususnya yang berlayar di rute internasional saat ini masih dalam kondisi aman, tapi nanti jika memang terjadi eskalasi konflik yang dapat mengganggu jalur distribusi atau jalur pelayaran kapal-kapal kami sudah menyiapkan skenario alternatif, rute alternatif melalui beberapa titik yang kita harapkan tidak mengganggu pasokan minyak dari Timur Tengah dan sekitarnya ke Indonesia. Fajar menambahkan pasokan energi untuk Indonesia dipastikan tetap terjaga meski kondisi geopolitik di Timur Tengah semakin memanas. Dari Jakarta, Riki Anwardi, iNews melaporkan. Tidak hanya itu, pemirsa, pemerintah waspadai dampak konflik Israel dan Iran terhadap ekonomi Indonesia. Konflik yang semakin memanas diprediksi bisa mempengaruhi ekonomi global. Seperti diketahui teman-teman semua, hari ini mungkin hari ketiga terhadap mulai pecahnya perang Israel dengan Iran. Dan ini telah menyebabkan langsung pada hari pertama harga minyak naik lebih dari 8%, yang tadinya pada kisaran di 70 bahkan di bawah $70 untuk Brent. Itu terjadi kenaikan lonjakan bahkan tertinggi sempat mencapai $78 per barel, naik hampir sekitar 9%, meskipun kemudian sekarang mengalami koreksi di $75 per barel. Pemirsa, 2 kapal asing berbendera Filipina dikejar petugas usai tertangkap mencuri ikan di perairan Bitung, Sulawesi Utara. Petugas harus melepaskan sejumlah tembakan peringatan karena 2 kapal tersebut tidak berhenti. 2 kali. Petugas Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PDSKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengejar 2 kapal asing berbendera Filipina yang kedapatan tengah mencuri ikan di perairan Bitung, Sulawesi Utara. Petugas terpaksa menembak ke arah kedua kapal asing karena tak mau berhenti meski telah diberi peringatan.
Kedua kapal itu adalah FB Annie Grace dengan ukuran 65 gross ton yang menggunakan alat penangkap ikan jenis Purse Seine, dan satu kapal lagi adalah kapal pendukung LPI-2 berukuran 31 gross ton yang berfungsi sebagai kapal lampu. Sebanyak 17 anak buah kapal dari kedua kapal asing tersebut langsung diamankan petugas. Potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar 31 miliar rupiah. Dua kapal asing asal Filipina berhasil ditangkap di wilayah Laut Sulawesi dengan jumlah 17 ABK. Operasi ini dipimpin Kepala Pangkalan Bitung dan Kepala Pangkalan Tahuna. Jadi kami punya 2 UPT di sana. Sengaja kami libatkan 2 kepala UPT tersebut untuk saling menjaga wilayahnya, karena ini menjadi wilayah yang seksi di mana Sulawesi Utara tersebut, tunanya besar-besar dan banyak di situ. PSDKP KKP berkomitmen akan terus melakukan pengawasan ketat demi menjaga perairan Indonesia dari tangan-tangan asing pencuri ikan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Terus mendapat kritikan, pemerintah akan evaluasi ukuran rumah subsidi. Rumah susun pun menjadi alternatif lain dari rumah subsidi mini. Pemerintah tengah menghadapi tantangan dalam rencana mengecilkan ukuran rumah subsidi demi menyediakan hunian terjangkau di tengah kota. Sejumlah warga menyoroti ukuran rumah yang terlalu kecil. Tanggapan saya mungkin ini lebih untuk ke orang-orang introvert ya, karena nggak bisa terima tetangga nih, karena iya benar nggak bisa terima tamu, karena ini untuk dari segi kebutuhan sih mungkin pasutri baru itu bisa untuk menempati di rumah subsidi yang baru ini ya. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwara Sirait menyebut belum ada keputusan akhir terkait ukuran rumah subsidi. Kita kan masih tahapan sekarang, seminggu 2 minggu ini saya minta salah satunya adalah teman-teman di eselon 1 saya untuk mendengarkan masukan dari semua stakeholder. Salah satunya misalnya mengundang komunitas-komunitas milenial untuk berdiskusi dan melihat rumah contoh. Nantinya rumah subsidi akan dijual dengan harga 100 juta rupiah per unit sebagai alternatif dari rumah subsidi berukuran kecil yang menuai kritik arah mendorong pengembangan rumah susun vertikal. Dari Jakarta, Naura Safik, Ari Setiawan, Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan IMIPAS Agus Andrianto meninjau pengolahan makanan untuk warga binaan di Lapas Semarang, Jawa Tengah. Dalam kunjungannya, Menteri Agus makan bersama dengan warga binaan. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Agus Andrianto meninjau dapur sehat di Lapas Semarang, Jawa Tengah. Kedatangannya untuk memastikan makanan yang disajikan kepada warga binaan layak konsumsi. Agus juga memeriksa perlengkapan dan alat makan serta memantau proses hingga penyajian menu. Selain mengunjungi dapur sehat, Menteri Agus juga melihat sejumlah program kegiatan warga binaan. Usai berkeliling lapas, Menteri bersama Kalapas dan jajaran makan siang bersama warga binaan dengan menu makanan yang sama. Memastikan bahwa program-program yang kita jalankan selaras dengan arah kebijakan Bapak Presiden. Kemudian teman-teman juga bisa melihat bahwa pemanfaatan lahan yang menjadi tanggung jawab para Kalud dan Kalapasnya sudah betul-betul dimanfaatkan untuk bisa memberikan kontribusi terhadap penyediaan bahan makanan kepada warga binaan termasuk. Diharapkan adanya perbaikan sistem dan penerapan standar prosedur pelayanan lapas dapat menjadikan warga binaan memiliki bekal yang cukup untuk kembali ke masyarakat. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Kunjungan Wapres Gibran Rakabuming Raka ke Blitar disambut aksi protes. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah di iNews.
Pemirsa, sejumlah mahasiswa dihalau pas pampres saat wakil presiden melintas di Kota Blitar, Jawa Timur. Mereka dihalau petugas setelah membentangkan poster kritikan terhadap Wapres Gibran yang sedang melintas. Video amatir merekam saat 3 mahasiswa dihalau petugas keamanan wakil presiden Gibran Raka Buming Raka. Dalam video amatir yang beredar, petugas tersebut menyita poster yang dibawa oleh mahasiswa tersebut. Wakapolres Blitar Kota Kompol Subiantana mengatakan pasca insiden tersebut 3 mahasiswa tidak ditahan dan diminta pulang. Ya, informasinya mahasiswa itu membawa poster mau menerobos rombongan itu sehingga dihalau untuk diinggirkan. Gitu. Kalau untuk ketentuan pengamanan memang harus steril ya untuk apa? Ya kalau VIP kan harus steril, kan tidak ada benda kan gitu. Kalau isi dari posternya itu apa sih, Den? Wah, saya tidak tahu nanti posternya itu isinya apa. Yang jelas kan ya namanya orang banyak kan kita tidak tahu. Ketiganya sekarang diamankan atau gimana? Ketiganya ya sekarang ya sudah dipulang, bang, cuma hanya dihalau aja, suruh minggir saja. Gitu aja. Pemirsa, di Blitar Sementara itu, pemirsa, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka melanjutkan kunjungannya di Blitar, Jawa Timur. Kali ini Gibran meninjau peternakan petelur modern. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Saya Smetania dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengakhiri kunjungan kerjanya di Blitar, Jawa Timur dengan meninjau peternakan petelur modern. Peternakan ini menjadi salah satu kontributor terbesar telur ayam konsumsi nasional. Gibran menengok langsung proses budidaya ayam. Guna menjaga kebersihan, semua yang memasuki lokasi wajib menggunakan jas antiseptik dan sepatu boot. Modernisasi peternakan sesuai dengan visi besar pemerintahan Presiden Prabowo dalam penguatan ketahanan pangan. Blitar dikenal sebagai sentra unggas nasional, khususnya dalam produksi telur ayam konsumsi. Dengan lebih dari 20 juta ekor ayam petelur, Blitar menyumbang sekitar 70% pasokan telur di Jawa Timur dan 30% kebutuhan telur konsumsi secara nasional.